Nanti kalau sudah berhasil diupload nanti ada centang hijaunya. Jadi panjenengan tinggal cek. Nah, ini kalau sudah terupload. Setelah masuk ke fakta, kita masuk ke data peserta. Nah, di sini langsung otomatis ada data pesertanya baik itu dari jenjang SD maupun SMP. Setelah data peserta lanjut kita ke administratif tes. Nah, di administrasi ini yang terpenting panjenengan tambahkan komputer proktornya. Ini tambahkan komputer proktornya karena ini tidak seperti AMBK, ruangnya cukup satu. Nanti yang untuk lembaga SMP silakan masing-masing lembaga sendiri. Untuk yang jenjang SD, monggo disepakati nama ruangannya itu apa. Biasanya ruangannya itu namanya ruang OSN kecamatan mana. Gitu, yang SD monggo disepakati pelaksanaannya di mana. Setelah menambahkan, nah ini nanti panjenengan tinggal tambahkan jumlah kayunya 5. Beli orangnya satu ruang, panjenengan namakan ruang OSN, panjenengan tinggal klik simpan aja. Setelah dari komputer proktor, kita lanjut ke penempatan peserta. Nah ini Bapak Ibu, panjenengan tinggal pilih aja. Misalkan ini saya coba satu, Fatimah Tusyaro, panjenengan edit, panjenengan tinggal pilih ruangnya aja. Untuk sesi ini sudah di lock dari pusat, jadi panjenengan tidak usah edit aja. Jadi untuk yang di penempatan peserta panjenengan cukup isi ID ruang atau ID proktornya. Panjenengan tinggal klik simpan. Untuk jenjang SD juga sama, yaitu mapel matematika aja. Setelah itu kita cek kelengkapan data. Ini kalau sudah kita isi semua, baik dari tim teknis, dari fakta juga sudah kita upload, proktor kita sudah isi, penempatan sudah kita laksanakan, maka nanti ini centang hijau semua. Apabila ada yang belum, nanti ini silang merah muncul keterangannya di sini. Setelah itu kita masuk ke kartu login. Nah, ini tinggal kita klik cetak. Nah, ini kartu login. Oh, saya sudah muncul fotonya. Nggih. Untuk kartu login ini kita sepakati melakukan upload foto di web UBK. Nih, caranya gimana? Nah, ini panjenengan tinggal klik upload foto. Nah, ini ada untuk keterangannya. Upload file foto, semua file foto JPG atau ini dimasukkan dalam satu zip tanpa folder. Untuk ukuran fotonya itu maksimal kemarin 200 KB, ukurannya 2x3. Nih, ukurannya 2x3. Untuk penamaan fotonya itu memakai memakai username. Nih. Nama fotonya dipakaikan username. Ntar saya nah, jadi untuk masing-masing fotonya itu diberi nama username-nya masing-masing peserta, jadikan satu dalam satu zip. Panjenengan tinggal upload aja di sini nanti. Nih, tinggal tambah, kita upload aja di sini nanti. Peserta, upload. Nah, nanti langsung muncul foto-foto pesertanya di sini. Nih, untuk kartu login. Selanjutnya ke cetak daftar hadir. Nih, ini sama kayak ANBK kemarin. Hanya tinggal pilih, ada tinggal cetak. Nih, nanti ini muncul namanya waktu pelaksanaan dicoba. Untuk
upload daftar hadir juga sama. Kita tinggal nanti kita foto, kita upload fotonya di sini, kita pilih filenya, nanti muncul di sini. Untuk berita acara juga sama, sama kayak yang ANBK kemarin. Nah, kita tinggal isi aja, nanti juga di-upload. Nah, ini menu jadwal sinkronisasi karena di Kabupaten Pasuruan kemarin kita SDP kita pakai online, maka jadwal sinkronisasi nanti tidak akan muncul karena ini khusus untuk yang moda semi online. Nah, sekian untuk yang terkait web UBK atau OSN. Monggo untuk Mas Geri mungkin ada yang mau ditambahkan? Mungkin cukup jelas ya Pak Erik ya. Kalau penjelasannya dari jenengan barusan cukup jelas saya rasa. Mungkin nanti kalau memang dikasih waktu mungkin akan ada sesi tanya jawab Bu Gita mungkin. Ya, nanti Oke. akan ada waktu sesi tanya jawab. Rekan-rekan semua bisa tanya jawab karena saya yakini bahwa tidak sepenuhnya dari rekan-rekan rekan-rekan yang ada di sini merupakan doktor, jadi bisa koordinator ataupun guru pembina. Sehingga dengan adanya sesi tanya jawab nanti akan lebih lebih mengerti banyak orang gitu. Oke? Iya. Bisa Ya, dilanjut saya Mas rasa Tiri? nanti aja kalau gitu. Pasti akan ada yang bertanya soalnya Bu Gita. Iya, monggo. Mungkin bisa dilanjutkan untuk yang berikutnya Bu Gita setelah pengenalan web UBK. Baik, pengenalan web UBK sudah selesai. Kita lanjutkan sesi selanjutnya. Yang dilanjutkan nanti sama ini, sama Mas siapa tadi? Mas Dano apa Mas Eri ya? Ini sama Mas Dano. Monggo Mas Dano terkait teknis aplikasi Proctor Exam Browser-nya. Terima kasih Bu Gita. Oke. Baik, sebelum saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Danusa Putra, Tim Teknis ANBK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, bersama Geri dan juga Mas Erik. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan secara detail tentang aplikasi Proctor Browser dan aplikasi Exam Browser. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa menyimak. Nanti di akhir sesi mungkin ada tanya jawab gitu nih Bu Gita. Iya, nanti akan ada sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Baik, izin untuk share screen. Tinggal ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Jadi yang perlu disiapkan teman-teman proktor sebelum pelaksanaan USNK disiapkan dulu ya hardware-nya,
untuk motor ya, laptop, layar tablet, kemudian konfigurasi Wi-Fi-nya, kemudian bandwidth. Jangan lupa referensinya itu aplikasi Proctor Browser dan aplikasi Exam Browser. Kemudian dari spesifikasi minimumnya, teman-teman juga bisa lihat di web OSN sendiri. Nah, ini adalah dana jaringnya OSNK, baik di pengaturan di switch ya untuk kabel LAN dan akses point router untuk akses nirkabel atau Wi-Fi. Kemudian di aplikasi Proctor OSNK sendiri ini sama yang kita gunakan pada aplikasi ANPK. Nah, ini ya, pastikan komputer Proctor sudah terdapat file terbaru. Jadi file ini bisa diunduh pada web OSN seperti itu. Untuk teman-teman Proctor yang masih belum mengetahui bit PC ya, ini sangat penting sekali untuk mengetahui 32 bit atau 64 bit. Teman-teman bisa klik ya di situ di start menu di komputernya itu diklik CMD. Sebentar saya share screen. Nah, teman-teman, Bapak Ibu Proctor bisa mengetahui untuk jenis tipe sistem tipenya itu 64 bit atau 3 bit 32 bit dengan mengakses CMD pada komputer Proctor. Kemudian di CMD ini adalah singkat dari Command Line. Jadi teman-teman bisa mengetik sistem info seperti ini, ya. Tinggal ketik aja kemudian tekan enter. Setelah itu akan muncul data seperti ini, sangat lengkap sekali. Nah, kemudian Bapak Ibu Proctor bisa melihat pada sistem tipe. Nah, di sini, ya. Sistem tipe ini nanti di sini akan ketahuan dia itu jenis basisnya apa, 64 bit atau x86 atau 32 bit. Nah, kalau sudah diketahui seperti ini, Bapak Ibu bisa lanjut mengunduh aplikasi yang di web OSNK sesuai dengan bit PC masing-masing. Seperti ini ya. Ini nanti di rincian aplikasi ini saya membagi dua, yaitu yang pertama pengenalan tentang menu dan fungsi, dan yang kedua tentang tata cara urutan untuk operasional aplikasi Proctor Browser-nya, serta nanti ada aplikasi Exam Browser untuk klien. Jadi di sini setelah Bapak Ibu Proctor mengunduh aplikasi Proctor, nanti akan diarahkan ke halaman login ketika membuka aplikasi itu. ID Proctor dan password ini didapatkan dari web OSN. Tepatnya ada di menu komputer Proctor sendiri ya. Di situ ada ID Proctor dan password. Nanti bisa diinputkan pada halaman login seperti ini. Nah, setelah login nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman beranda. Beranda ini adalah untuk melihat status Proctornya, kemudian data statistik seperti itu. Kemudian ada di menu status peserta. Menu status peserta ini untuk melihat melalui fitur di filter ini ya. Ini ada pilihan sedang dikerjakan, tes selesai, login, atau tes selesai diselesaikan admin. Nah, seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat data ini melalui status peserta. Kemudian di menu daftar peserta adalah data yang sudah disimpan melalui menu kelompok tes. Nah, jadi ini misalkan kelompok 1 di apply ya. Kemudian di sini akan muncul sejumlah siswa-siswi peserta OSN seperti itu. Kemudian untuk status tes. Nah, status tes ini adalah informasi untuk mengetahui atau setting ya. Yang pertama itu setting dulu, kemudian untuk merilis token. Nah, fungsinya seperti itu. Waktu tes ini adalah jadwal di mana token itu akan dirilis. Jadi nanti pada saat pertama kali Bapak Ibu membuka aplikasi ini, tombol rilis token ini nggak muncul seperti itu ya. Kalau nggak muncul itu artinya ada dua kemungkinan. Yang pertama belum
dimulainya waktu tes. Yang kedua, dari pusat belum dibuka tokennya seperti itu. Nah, kalau sudah waktu tesnya ini sudah sesuai jadwal, maka tinggal tekan F5 atau refresh nih. Refreshnya itu pakai tombol F5, kemudian tombol rilis token ini nanti akan muncul sendiri seperti itu. Kemudian di menu request reset login. Nah, di menu ini berasal dari komputer klien seperti itu atau komputer peserta jika mengalami crash komputernya itu mungkin ketika mengerjakan karena faktor apa ya, tiba-tiba dia tuh kembali ke halaman login atau komputer tiba-tiba mati sehingga pada halaman login itu ada menu yang namanya request reset login. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat pada aplikasi Proctor Browser ini pada menu request reset login peserta mana yang ingin mengajukan request reset login. Nah, di situ akan tampil. Nah, seperti ini. Kemudian pada menu daftar login ini adalah peserta yang sudah melakukan login, ya, menginputkan nama, kemudian tanggal lahir dan kode tagnya tadi dan akan muncul pada menu daftar login. Kemudian kelompok tes. Kelompok tes ini adalah untuk mengaktifasi peserta yang belum teraktifasi. Dari ini nanti ada status nonaktif. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nonaktifnya ada banyak sekali, nanti bisa dipilih. Nanti untuk rincian ini saya di sesi keduanya ya setelah penjelasan ini. Ya, sampai di sini untuk menu dan fungsi utama untuk untuk aplikasi Proctor Browser. Selanjutnya rincian aplikasi Proctor Browser. Nah, sekedap ya, saya cari filenya dulu. Jadi aplikasi Proctor Browser ini nanti bisa diunduh melalui web OSN. Kemudian yang paling penting ya, setelah Bapak Ibu mendownload aplikasi Proctor Browser ini, filenya ini jangan lupa diekstrak dulu. Karena pengalaman kami pada ANBK tahun lalu itu banyak sekali Bapak Ibu Proctor langsung mengklik pada file RAR-nya, sehingga aplikasi itu tidak berjalan maksimal. Bahkan banyak yang error seperti itu. Jadi rekomendasi dari kami yaitu jangan lupa untuk mengekstrak dulu filenya. Nah, setelah diekstrak nanti filenya berupa seperti ini, banyak sekali. Kemudian aplikasi sendiri itu yang bernama Proctor Browser seperti ini. Nah, setelah ini diklik 2 kali, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di situ ada info internet tersedia atau RAM-nya berapa gitu, nggih. Setelah itu diklik run. Nah, setelah diklik run, nanti akan diarahkan ke halaman login. Nah, seperti ini, guys. Nah, seperti tadi, ID Proctor dan password ini didapatkan dari web OSN di menu komputer Proctor. Bapak Ibu bisa cek langsung nanti di situ dan menginputkan di sini. Nah, kemudian ini pengalaman kami tahun lalu Bapak Ibu Proctor itu copy paste ya, copy paste dari web OSN ke kolom ini, itu kalau bisa di notepad dulu, pakai notepad. Karena biasanya di belakang ID Proctor itu ada spasi. Nah, sehingga merasa sudah benar kok tidak bisa login, ternyata di situ ada satu spasi yang tidak terlihat gitu. Jadi dicek kembali. Paling mudahnya juga bisa ketik manual gitu. Kalau pakai copy paste bisa di notepad dulu seperti itu. Nah, kemudian setelah login nanti akan diarahkan pada
halaman beranda nggih. Nah, halaman beranda nanti langkah awalnya, langkah awal yaitu setelah login masuk beranda, kemudian langsung pada menu status tes. Kira-kira nanti seperti ini tampilan awal untuk status tesnya. Ini token tes ini masih berupa tanda hubung seperti ini ya. Nah, jadi untuk waktu tes mohon diperhatikan lagi kalau belum waktunya, jadi nanti tampilannya bakal seperti ini. Dan atau sudah mendekati waktu tes nih, sudah sesuai waktu tes tapi masih gini, nanti Bapak Ibu bisa menekan tombol F5 seperti itu. Kemudian setelah itu jangan langsung melalui kelompok tes nih, karena kelompok tes ini nanti ada peringatan. Anda perlu melakukan set kelompok tes terlebih dahulu dahulu pada menu status tes. Jadi langkah awalnya yaitu pada menu status tes. Nah, setelah Bapak Ibu menekan tombol F5 ya, barangkali waktu tesnya sudah terlampaui gitu berapa menit tapi kok masih tanda hubung gitu, token tesnya kok belum muncul. Nah, maka itu perlu di refresh atau ditekan F5. Nanti token tesnya itu muncul abu-abu seperti ini. Setelah itu diklik tombol set. Nah, nanti tombol set itu akan muncul konfirmasi seperti ini, klik aja yes. Nah, nanti kalau sukses seperti ini, kemudian diklik OK. Nah, kalau sudah OK, token tesnya nanti akan muncul sendiri di sini. Nah, untuk berlakunya token tes ini adalah 15 menit. Setiap 15 menit, ketika kita klik tombol token tes lagi, nanti dia akan berubah. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu begitu mengklik tombol ini terus, ya. Jadi digunakan seperlunya saja. Jadi misalkan komputer klien atau proktornya itu mengalami crash atau hang, ya, nanti bisa melewati 15 menit. Jadi nanti bisa dibikinkan lagi token test melalui menekan tombol token test seperti itu. Kemudian setelah kita setting pada menu status tes, selanjutnya kita masuk di kelompok tes. Di kelompok tes ini ada filter. Nah, atas sendiri nih. Filter di situ ada pilihan status, ada kode tes, ada kelompok. Nah, langkah yang pertama kali adalah di filter status kita pilih nonaktif dulu. Nah, kemudian setelah itu di kode tesnya kita juga memilih ya, di situ. Kemudian kelompok tesnya pilih kelompok tes satu itu, kemudian diklik tombol apply seperti ini. Setelah diklik tombol apply, nanti daftar siswanya itu akan muncul pada kolom yang di bawah ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa mengklik di sini sesuai misalkan di SD ya, kan ada yang IPA dan matematika, kemudian ini IPA ya, misalkan di SD, jadi siswanya juga dipilih yang sesuai mapelnya seperti itu, seperti SD IPA gini. Kalau untuk tombol yang atas ini adalah untuk select all, untuk semuanya gitu. Setelah dipilih, kemudian klik tombol osing ini. Setelah itu akan muncul notifikasi apakah Anda yakin, kemudian diklik yes. Nah, setelah itu di sini ada summary update, yaitu menampilkan jumlah sukses siswa yang sudah di osing atau yang pilot. Nah, seperti itu. Kalau sudah muncul seperti ini, sudah 100, bisa ditutup melalui tombol X yang pojok kanan kecil ini. Nah, setelah itu kalau sudah di asing data peserta di sini dia akan pindah di status siswa yang aktif. Nah, nanti setelah di asing ya, Bapak Ibu bisa memilih filter lagi status, kemudian dipilih aktif. Setelah pilih aktif, kemudian diklik tombol apply. Kemudian siswa yang diaktifkan nanti akan muncul pada kolom yang di bawahnya. Nah, dari sini langkah untuk pengaktifan peserta untuk login di aplikasi Exam Browser sudah selesai. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan untuk aplikasi di sisi kliennya atau sisi pesertanya. Okay. Nah, Exam Browser sendiri itu terdiri dari dua versi. Ada versi PC, yang satunya lagi ada versi Chromebook, seperti itu.
Saya jelaskan lagi di Exam Browser versi PC ini, file ini didapatkan dari web OSN sendiri. Jangan lupa setelah unduh pastikan dulu di ekstrak, ini wajib harus diekstrak. Setelah ekstrak nanti akan filenya itu tampil seperti ini. Aplikasinya yaitu bernama Exam Browser Exe. Nah, ini diklik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, mungkin nanti ada kendala di internet connection ataupun waktu komputer peserta. Cara untuk mengatasinya yaitu kalau internet connection ketika pertama kali membuka aplikasi Exam Browser, ini silang merah di internet connection, Bapak Ibu bisa menutup lagi aplikasi Exam Browser, kemudian WiFi-nya itu di on, kemudian off ya, off on, dihidupkan dan dimatikan lagi, kemudian dihidupkan lagi. Setelah itu silakan buka kembali aplikasi Exam Browser-nya. Kemudian waktu komputer proktor ini juga seringkali terjadi silang merah. Artinya waktu pada komputer peserta itu perlu disetting lagi, atau yang di sebelah pojok kanan bawah itu ya, itu ada setting, itu lebih baiknya dibikin atau dibuat otomatis seperti itu. Jadi komputer proktor nanti selalu terupdate seperti itu. Setelah semua hijau, centang hijau seperti ini, kemudian diklik run. Nanti peserta akan diarahkan ke laman login seperti ini. Username dan password nanti bisa didapatkan dari kartu login itu sendiri. Jadi aksesnya dari sini yaitu memakai kartu login. Nah, informasi untuk username dan password ada di kartu loginnya. Nah, setelah itu ada Exam Browser versi Chromebook. Nah, perbedaan yang mencolok di sini adalah untuk versi Chromebook ini lebih simpel. Lebih simpel dalam arti kita tidak perlu menginstal lagi ya. Namun harus dipastikan Chromebook yang kita miliki atau untuk digunakan untuk OSN ini, pastikan Chromebook ini managed by Belajar ID. Di luar ini mungkin juga ada selain Belajar ID juga ada aplikasi Exam Browser-nya. Jadi untuk yang mendapatkan bantuan Chromebook ini rata-rata juga manage-nya by Belajar ID. Jadi kalau muncul seperti ini dipastikan itu sudah ada aplikasi Exam Browser-nya. Untuk aplikasi Exam Browser sendiri itu ada di menu taskbar bawah. Sebelahnya shutdown ini ya, sebelah tengah ya, antara shutdown dan browse as quest ya. Ini ada aplikasi, tinggal klik aja, kemudian di sini muncul Exam Browser. Nah, setelah diklik nanti akan muncul seperti ini. Nah, jika aplikasi Exam Browser ini masih versi lama, dia itu akan otomatis update. Nah, kalau sudah update, nanti di sini ada versi aplikasi, maka di sini muncul aplikasi terbarui. Jadi ini adalah aplikasi sudah terbarui seperti itu. Jadi teknisnya untuk Chromebook ini dia itu otomatis untuk update Chromebook-nya. Setelah itu diklik mulai dan siswa akan diarahkan ke laman login. Sama seperti yang versi PC tadi, untuk mengakses ini pakai informasi yang ada di kartu login. Kemudian untuk logout atau siswa setelah selesai melakukan tesnya, Bapak Ibu bisa menekan tombol on. Ini kira-kira 3 detik gitu ya, 2 atau 3 detik nanti akan muncul seperti ini notif. Setelah itu pilih yang kanan atau pilih logout, maka dia akan kembali ke sini lagi. Nah, dari sini penjelasan aplikasi tentang Proctor Browser dan Exam Browser dari saya selesai. Saya kembalikan ke moderator Ibu Gita. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Danu. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini tentang teknis pelaksanaan lomba. Bagaimana nanti teknisnya akan dijelaskan sama salah satu dari kami sebagai tim OSN. Dijelaskan sama Pak Ardi. Monggo Pak Ardi dijelaskan bagaimana nanti teknisnya. Pak Ardi, suaranya Pak Ardi. Cek suara, terdengar Bu? Oke, ya terdengar Ya. sudah. Terdengar kecil apa terdengar besar Bu? Sudah sangat besar sekali. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak,
Kenalkan, saya Monadiansa. Saya termasuk tim OSN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan. Untuk yang SD, saya kira sudah memahami teknis pelaksanaan OSN kemarin, dan tidak jauh berbeda. Untuk SMP yang nanti mungkin ada tambahan. Ibu Bapak, mohon nanti dicermati lagi, ada panduan pelaksanaan OSNK di web UBK, dan kita akan mengacu pada hal itu mengenai pelaksanaan secara umum. Namun nanti ada pelaksanaan secara khusus mengenai di bagian lokasi dan pengawasan. Saya mohon izin share screen untuk panduannya. Panduannya terlihat Bu Gita yang di layar, Bu. Ya, terlihat. Oke. Panduan pelaksanaan OSN tingkat kabupaten kota ini sudah ada di web UBK. Nanti juga akan kita bagikan di grup. Meskipun dulu sudah ada juknis pelaksanaan OSNK, namun karena sekarang berbasis ANBK, maka diperbarui mengenai juknis pelaksanaannya. Secara umum tidak jauh berbeda, yakni bidang cabang juga ada 2 untuk di SD, 3 untuk di SMP. Dan kita sudah sepakati bersama, karena kemarin di mapel matematika tidak ada kendala, gitu ya Bu Gita ya. Untuk matematika tidak ada pengulangan. Sementara untuk SD ada pengulangan seluruh peserta jenjang SD. Untuk mapel IPA ada pengulangan. Dan berikutnya, karena SMP belum dilaksanakan kemarin dan ada perubahan jadwal, maka seluruh jenjang SMP, baik mapel IPA, IPS, dan matematika dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Puspresnas. Mekanisme lomba juga tidak jauh berbeda. Waktu pelaksanaan tetap untuk SD, yakni 60 menit, dengan jumlah soal untuk matematika ada 30 soal, pilihan jamak. Untuk IPA ada 60 soal pilihan jamak. Nah, yang kemarin di IPA itu, kenapa kita mengulang? Karena untuk mempertegas prinsip keadilan dari dinas, bahwa karena ada yang mungkin kemarin yang ceritanya ada sampai dapat soal bernomor 90 sampai 100 dan sebagainya, makanya untuk mapel IPA seluruhnya baik yang berhasil maupun tidak akan diulang. Sementara untuk matematika semuanya tidak diulang karena berdasarkan survei tidak ada yang mengalami gangguan berarti, semuanya terkirim, maka untuk matematika tidak diulang. Kemudian peserta diperkenankan menggunakan buku tes, buku catatan, kamus matematika dan sebagainya. Peserta tidak diperkenankan meminta bantuan atau digantikan oleh orang lain seperti himbauan dari Bapak Kepala Bidang tadi. Kemudian yang 1D, peserta yang terindikasi melanggar peraturan tertentu akan didiskualifikasi oleh dinas. Untuk jenjang SMP, ini mohon dicermati dan disampaikan kepada peserta didik, insya Allah juga sama. Waktu pelaksanaan seluruhnya 3 mapel IPA, IPS, matematika sama, yakni 150 menit. Kemudian untuk banyak soal, matematika ada 25 soal pilihan jamak, IPA ada 40 soal pilihan jamak, dan IPS ada 60 soal pilihan jamak. Dengan 25 waktu tadi 150 menit. Sama seperti SD, peserta tidak perkenankan membawa buku teks, buku catatan, kamus matematika, kamus sains IPA, kalkulator, tabel handphone, atau alat elektronik lain yang dapat digunakan untuk penyimpanan data, dan tidak boleh minta bantuan atau bahkan digantikan oleh orang lain. Dan apabila melanggar peraturan, maka akan didiskualifikasi. Nah, untuk jadwalnya, sudah saya sampaikan di grup, mengenai jadwal simulasi maupun pelaksanaan utamanya. Untuk simulasi jenjang SD, insya Allah di hari Senin, pukul 8 untuk IPA, pukul 11 untuk matematika. Meskipun hari Senin ada Hari Kebangkitan Nasional, mungkin ada upacara, mohon Bapak pendamping dan proktor bisa
dilaksanakan di sekolah masing-masing. Gitu nggih Bu Gita nggih. Untuk uji coba ini diikuti oleh setiap peserta dengan tempat atau lokasi di sekolah masing-masing. Kemudian untuk pelaksanaan sesungguhnya jenjang SD, mapel IPA itu Senin berikutnya di tanggal 27 Mei. Waktunya juga sama, yakni pukul 8. Namun uji cobanya hanya untuk IPA, pelaksanaan ini juga untuk IPA saja, karena kita hanya bahas di IPA, nggih, Bapak nggih. Kemudian untuk jenjang SMP, uji cobanya di hari Rabu, pukul 8 untuk mapel IPA, pukul 10 untuk mapel IPS, pukul 1 siang untuk mapel matematika. Sedangkan pelaksanaan utamanya, pelaksanaan OSNK sesungguhnya, jenjang SMP di seminggu berikutnya, hari Rabu dan Kamis. Rabu ada mapel IPA dan IPS, Kamis mapel matematika. Nah, untuk lokasi ini, berdasarkan panduan, lokasi itu dilaksanakan di sekolah masing-masing pengawasan silang. Tapi setelah kita sudah sepakati bersama, baik untuk K3S maupun MKKS atau Kepala Sekolah SMP, itu pelaksanaan untuk jenjang SMP dilaksanakan di sekolah masing-masing. Sementara untuk jenjang SD dilaksanakan seperti kemarin di tempat yang sudah dikoordinir oleh K3S. Saya tambahi untuk jenjang SD di lokasi yang telah dikoordinir oleh K3S. Jadi, meskipun pelaksanaannya kemarin kita sepakati bersama, yakni semuanya mandiri dan online, namun dalam pelaksanaannya untuk uji coba, untuk jenjang SD, itu di sekolah masing-masing. Namun untuk pelaksanaan sesungguhnya, itu di tempat yang sudah dikoordinir oleh K3S. Mengapa dibuat demikian? Karena berdasarkan koordinasi dengan tim ANBK Dinas, kalau untuk jenjang SD dikumpulkan jadi satu, kan lebih mudah ketika ada kendala. Gitu. Kemudian, berkenaan dengan pengawasannya tidak dilakukan silang, namun melalui Zoom terpusat yang disediakan oleh Dinas. Dulu ketika pelaksanaan OSN jenjang SD dengan menggunakan Android sudah berjalan dengan baik di mapel IPA di hari pertama dan mapel matematika di hari kedua sudah berjalan dengan lancar. Yakni setiap kecamatan, setiap tempat tempat lokasi pelaksanaan OSN itu disediakan 2 kamera depan dan samping. Dan mohon dipastikan ruangan tempat ujian pelaksanaan OSN ini memiliki pencahayaan yang cukup, daya listrik yang memadai, akses internet yang kuat, serta ruangan yang nyaman bagi siswa. Itu. Nah, sebenarnya di pedoman itu ada nomor 2 dan nomor 3. Itu hanya pilihan, dilaksanakan di titik tempat sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan atau menumpang di sekolah lain. Karena kita tidak ada yang menumpang, maka 2 sama 3 ini syaratnya diabaikan saja. Jadi pelaksanaannya untuk jenjang SMP di sekolah masing-masing, untuk jenjang SD di tempat yang sudah dikoordinir oleh K3S. Gitu. Nah, pengawasan, saya ulangi lagi untuk mempertegas, pengawasan akan dilakukan oleh panitia OSN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan secara daring menggunakan Zoom. Karena menggunakan Zoom, maka setiap kecamatan atau sekolah menyediakan sedikitnya 2 akun atau 2 kamera yang bergabung ke Zoom. Kamera harus aktif untuk pengawasan siswa yang diletakkan di bagian depan untuk melihat wajah peserta, untuk memastikan wajah peserta,
dan di samping kanan atau kiri. Boleh salah satu, kanan atau kiri, yang memungkinkan siswa dapat terpantau dengan jelas. Jadi ada dua, Ibu Bapak. Oke. Ini berlaku untuk jenjang SD maupun SMP. SD kemarin sudah berjalan dengan baik. Yang SMP kami pertegas untuk kameranya juga sama seperti ini. Kemudian akan ada pengecekan peserta sebelum pelaksanaan untuk memastikan perangkat dan aplikasi yang digunakan. Siswa diharapkan sudah siap paling lambat, dan ini 30 menit sebelum pelaksanaan OSN dimulai. Iya. Akun Zoom akan dibagikan paling lambat 1 hari sebelum kegiatan dan akan diumumkan di grup OSN sesuai jenjang. Yang kelima, sama seperti persyaratan dari pusat, pelanggaran terhadap ketentuan akan diskualifikasi. Apa pelanggarannya? Yakni menggunakan perangkat yang lain untuk menghitung atau meminta bantuan orang untuk mengerjakan. Itu saja Bu Gita untuk teknis pelaksanaan OSN secara umum. Sedangkan untuk pelaksanaan OSN berdasarkan aplikasinya tadi disampaikan oleh Mas Danu, dan yang awal tadi mengenai persiapannya sudah disampaikan oleh Mas Erik sama Mas Gary. Cukup dari saya. Setelah ini ada sesi tanya jawab. Mohon Ibu Pak Profesor mohon membimbing bisa menanyakan hal apa saja yang masih dirasa mungkin belum dipahami, atau persiapan apa saja yang perlu segera dilakukan untuk pelaksanaan simulasi maupun pelaksanaan OSN utama. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait teknis ataupun terkait teknis aplikasi yang digunakan. Teknis lomba dan teknis aplikasi maksudnya. Oke, monggo, ada yang mungkin ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan? Boleh dengan raise hand. Oke, dari Bapak Andi Aditya Wardana. Monggo Pak Andi. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa on kamera, Pak? Oh iya, maaf. Cek. Oke. Ini saya mau tanyakan untuk di kecamatan kami itu sudah sudah melaksanakan pemetaan sekolah, tapi cuma satu-satu. Maksudnya satu lembaga satu gitu. Padahal yang ikut itu ada 5 peserta di lembaga SD di Kecamatan Gondangwetan itu ada 5 peserta. Apa bisa dijadikan satu sekolahan itu nanti yang lembaga yang lain menumpang. Kemudian saya ingin tahu caranya gimana untuk mengedit atau merubah pemetaan sekolah yang mau menumpang itu jadi satu ke lembaga yang ditumpangi. Kalau satu lembaga, satu proktor, satu klien itu kan mungkin agak ribet juga untuk pengawasannya. Sekian dari saya, terima kasih, mohon dijawab. Terima kasih. Baik, yang pertama ini sepertinya ada dua hal ini ya. Satu teknis tentang aplikasinya dan yang kedua tentang teknis pelaksanaan lomba. Okay? Baik, yang pertama mungkin tentang ke aplikasinya. Monggo, mungkin Mas Gary atau Mas Danu atau Mas Erik yang bisa menjawab. Terima kasih Bu Gita ya. Mungkin kalau terkait teknis di aplikasi, memang bisa untuk pelaksanaan menumpang Pak Andi. Tapi gini, kemarin apabila dilaksanakan seperti itu,
memang lebih bisa terkoordinir mungkin di satu lokasi ya Pak Andi ya. Tapi kadang kecamatan itu ada satu lokasi yang tidak ikut dalam OSN tersebut, tapi kan lembaganya ditempati karena memang lokasinya yang strategis dengan koneksi internet dan jaringannya yang stabil. Nah, menyikapi hal tersebut, makanya untuk jenjang SD ini dilaksanakan terfokus di satu tempat, di satu lokasi, tapi untuk administrasi itu dibuat masing-masing sendiri atau mandiri dan modanya juga moda online, yang mana untuk jenjang SD ini kan yang paling mudah yaitu memang jenjang online ya Pak Andi ya. Makanya kalau misalkan jenengan itu tadi, apakah bisa untuk dipakai menumpang? Itu kami kemarin sudah bisa sudah memperkirakan akan adanya pertanyaan tersebut. Itu memang bisa Pak Andi, tapi kami tidak menyarankan hal tersebut. Nun sewu nggih, mungkin ini kaitannya dengan kebijakan, tapi karena kami sudah ada apa ya istilahnya koordinasi intern kemarin itu untuk pelaksanaannya itu terfokus di satu tempat, tapi untuk administrasinya itu mandiri Pak Andi. Jadi agar tidak meninggalkan apa ya konsep kemandiriannya juga Pak Andi. Yang mana kan memang kadang gengsi lembaga itu kan membawa pesertanya, peserta didiknya itu mewakili kecamatannya masing-masing itu agar tidak terhilangkan Pak Andi. Mungkin seperti itu Pak Andi. Mohon maaf kalau jawabannya kurang berkenan mungkin Pak Andi. Terima kasih. Jadi nanti pelaksanaannya itu bisa dijadikan satu gitu. Apa Iya. proktor sendiri-sendiri gitu berarti. Proktornya sendiri-sendiri Pak Andi. Jadi Proktornya masing-masing sendiri-sendiri. lembaga itu membawa proktornya masing-masing. Jadi untuk perangkatnya pun itu juga dari lembaganya masing-masing Pak Andi. Yang namanya ini kan melombakan siswa dari lembaganya masing-masing Pak Andi. Mungkin kalau ada di Kecamatan Gondang Wetan, kalau misalkan ada tim di kecamatan yang menyepakati bahwa kliennya pakai Chromebook di salah satu lembaga tersebut, ya mungkin sharing resource seperti itu juga nggak masalah Pak Andi, lebih mudah juga kalau memang berkenan seperti itu. Tapi untuk administrasi, secara administrasi teknis itu tadi, kita tidak menyarankan untuk menumpang Pak Andi, tetap pelaksanaannya mandiri. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Andi atas pertanyaannya. Semoga bisa menjawab keraguan Bapak Ibu semua yang berada di jenjang SD. Nggih. Jadi intinya adalah kita pelaksanaannya tetap di satu tempat. Proktornya dan proktor perangkat semuanya kita usung di satu tempat tersebut. Oke, monggo mungkin pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari jenjang SMP yang belum melaksanakan sama sekali. Yang jenjang SD kan sudah ya. Monggo, ada pertanyaan lain? Oke. Kalau tidak ada, ini ada pertanyaan yang ada. Putranto Yusron. Oh iya, Bapak Putranto Yusron Adi. Monggo Pak Putranto Yusron. Monggo Pak. Halo, Pak Putranto Yusron. Pak Putranto Yusron, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Halo, nggih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan itu ada Bapak beberapa. dari mana itu, Pak? Saya dari SMP 1 Tosari, Bu. Oh iya. Ya. Nggih, monggo Pak. Yang pertama itu untuk teknisnya, apakah ada
poin skor Bu. Untuk yang soal benar itu berapa? Mungkin tadi belum disebutkan atau saya yang kelewatan. Mohon maaf saya tanyakan untuk yang benar, salah, terus tidak dijawab gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ada real time score Bu untuk apa namanya ini transparansi. Jadi bisa melihat skornya langsung seperti yang di CPNS begitu Bu. Jadi Oke. untuk lebih Oke. apa namanya istilahnya tidak ada dusta. Yang ketiga itu Oke. apabila peserta itu dicurigai begitu ada kegiatan yang dicurigai oleh panitia, apakah langsung didiskualifikasi atau ada teguran dulu dari panitia begitu? Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Andi. Pak Yusron. Oke. Baik. Pak Ardi, nuwun sewu, ini Pak Ardi ini yang tahu poin skornya ini. Sebenarnya boleh saya bantu ya, Pak Ardi, halo? Cek suara saya masih tidak terdengar Bu. Oh gitu, iya. Enggak terdengar, iya. Oke. Kalau untuk jenjang SMP Pak Yusron, Pak Yusron dari sari satu ya. Temannya Pak Muiz ini. Pak, untuk SMP itu baik mapel IPA, matematika maupun IPS itu skornya benar +4, salah -1, tidak dijawab 0. Itu Pak. Kemudian untuk jenjang SD, kalau jenjang SD ini kemarin ketika menggunakan Android itu ada bobot soal, bobot tingkat kesulitan soal dan bobot waktu. Iya. Nah, sekarang menggunakan web ANBK itu tidak dijelaskan mengenai bobotnya. Itu untuk SD. Dan kami mengambil, dinas mengambil kebijakan, kenapa mapel matematika tidak diulang? Ya, agar mereka sama. Mereka menggunakan Android dan berhasil semua, ya nilainya kan berarti menggunakan aturan pembobotan. Sedangkan untuk mapel IPA yang tidak berhasil, semuanya baik yang berhasil atau tidak mengulang, ya ini menggunakan web ANBK. Itu prinsip keadilan. Mengenai nilai, sebenarnya yang bisa menjawab nanti Ibu Kasih. Tapi sepengetahuan saya, untuk hasil itu nanti akan dirilis oleh Puspesnas dan akan dibagikan atau dikirim ke dinas, dan yang memiliki rincian nilai tiap siswa itu dinas, dan dinas akan berkoordinasi dengan kepala sekolah maupun K3S mengenai hasilnya. Itu kenapa tidak diumumkan, maka itu ranahnya dinas dan MKS atau K3S. Namun untuk peserta yang memiliki atau masuk peringkat itu akan diumumkan resmi oleh Puspesnas di web Puspesnas. Namun hanya peserta yang sekian terbaik. Seperti itu. Yang kalau kemarin itu yang dicantumkan itu berapa kita? 3 apa 5 ya? Itu yang dicantumkan. Dan lainnya memang untuk rekap lainnya atau peserta yang lainnya itu akan dikirimkan kemudian setelah kegiatan pelaksanaan OSN nasional itu selesai. Itu biasanya seperti itu. Jadi hasil rincian kabupaten itu akan dikirimkan setelah nasional itu selesai. Dikirimkan ke dinas masing-masing, dan itu saya kurang tahu untuk dinas bagaimana membagikannya ke K3S maupun MKKS. Itu Bu Gita. Oke. Pripun? Oke. Jadi jawaban dari Pak Ardi tadi sangat jelas sekali, nggih. Itu yang kami lakukan beberapa tahun belakangan ini, seperti itu praktisnya untuk penskoran, nggih. Nah, monggo mungkin ada yang kurang mau bertanyakan lagi. Monggo. Jadi poin skornya sudah diketahui, benar bobotnya 4, salah -1 dan tidak dijawab bobotnya 0. Untuk real time-nya tidak ada nggih Pak Ardi nggih di situ. Nah, bertahun-tahun yang lalu juga tidak ada, namun nilai itu kami terima dinas pendidikan yang akan menerimanya, namun akan
akan disampaikan hanya untuk yang 5 besar kalau tidak salah. Oke. Ya. Untuk tegurannya tadi, Bu, teguran Oh atau iya, langsung untuk teguran. Yang kami lakukan adalah menegur dulu. Menegur, 1, 2, bila tidak ada yang dihiraukan, maka kami anggap itu adalah sebuah pelanggaran. Gitu ya. Nah, namun kami akan ada pertimbangan-pertimbangan lainnya juga. Oke. Monggo sekarang ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain mungkin. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke pertanyaan yang ada di obrolan, yang ada di chat. Yang pertama dari Bapak Muhammad Yusuf Kejayan. Jadi untuk fakta integritas dari pengawas tanpa tanda tangan, G. Pripun ini yang jawab ini. Mas Gary atau Mas Danu ini. Fakta integritas. Itu sudah dijawab sepertinya oleh Pak Ardi. Akan diberikan file lengkap dengan TTD pengawas, tinggal menambahkan nama sekolah saja. Jadi Bapak Ibu, kami nanti akan memberikan data pengawas, satu saya dan Pak Ardi, serta tanda tangannya nanti. Oke? Nah, terus selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Sumarawati. Oke? Untuk mengunduh Proctor browsernya di mana, G? Sudah tadi dijelaskan, ya? Monggo Mas Gary, di mana tadi untuk mengunduhnya? Iya, dan itu juga sudah dijawab langsung sama Pak Ardi juga, dikasih link untuk web Kemdikbud itu langsung diberikan di situ. Jadi Bapak Ibu semua tidak perlu galau. Kami akan memberikan pelayanan sebaik yang kami bisa. Monggo mungkin ada pertanyaan lain lagi. Raise hand. Ini mengenai foto Bu Gita. Itu mungkin Pak bisa ada yang tidak bisa meskipun sudah diperkecil atau di RAR. Oke. Nah, gimana nih kalau foto? Ini Kewajiban apa enggak Pak ini? Gary, Pak Erik, atau Pak Danu yang tahu ini? Kalau foto itu sebetulnya juga ini di situ jelas ya tadi ya, kalau untuk kartu login siswa itu untuk upload foto, ini karena saya juga nggak punya datanya fotonya, mungkin kalau secara jawaban itu bisa upload secara persiswa atau upload dalam satu arsip file yang mana itu dalam bentuk zip tanpa folder. Jadi bukan persiswa dibuatkan folder satu-satu, tapi persiswanya itu dibuatkan sesuai dengan nama username-nya. Jadi username-nya itu di-copy sampai semua, sampai yang ada P mungkin kalau untuk SMP. Terus untuk uploadnya bisa langsung serentak. Jadi misal ada 5 peserta di situ, file dijadikan di satu folder, terus satu folder itu tadi bukan foldernya yang dijadikan arsip, tapi foto-fotonya. Jadi di Ctrl A atau select all fotonya, setelah dirubah namanya menjadi sesuai username di webnya, itu setelah diselect semua, bisa diklik kanan, pilih arsip. Mungkin kalau saya contohkan, tapi mohon maaf ya kalau saya contohnya ini fotonya agak ngarang gitu ya Bapak Ibu ya. Karena saya sendiri ini di sini juga nggak ada kalau file fotonya punya saya. Saya izin share screen dulu.
Ah, oh, gitu. Bentar nggih, saya cari yang ada fotonya dulu Bapak Ibu biar nggak bingung. ANBK. Oke, kalian menambahkan informasi untuk fakta integritas pengawas SD, yakni Lukman Radiansah, dan untuk pengawas SMP dan Ibu Gita sudah saya kirimkan di chat Zoom ini. Dan data untuk diisikan di web UGM juga sudah saya sampaikan. Nanti kami juga akan meneruskan eh, di grup ANBK maupun di grup USN SD SMP. Mohon dilanjut, Pak Gary. Nggih. Terima kasih Pak Ardi. Nah, ini jelas nggih tampilan yang saya bagikan nggih. Ini ada Jelas, Pak, foto-foto jelas. siswa saya. Misal ini ada 5, anggap semua ini ya. Ini kan karena berada dalam satu file Dapodik 2023 foto siswa kelas 6. Nah, bisa di select all dengan menekan Ctrl A seperti ini. Setelah username-nya ini dirubah namanya. Misal saya contohkan ini punyanya Pak Erik. Maaf, ya, Pak Erik. Nah, ini hmm, pakai yang P ini. Nah, misal Anissa ini saya rubah namanya, saya rename, saya sesuaikan dengan yang ada di web UBK miliknya SMP 1 Ngonang Wetan. Nah, setelah saya rubah ini, pastikan format file di belakang ini tidak ikut terubah ya Bapak Ibu ya. Jadi, karena di web UBK ini yang diminta adalah file jenisnya itu adalah JPG atau PNG. Dimasukkan ke dalam satu zip tanpa folder. Jadi, satu zip itu, misal ini semuanya sudah berubah dengan format penamaan seperti sesuai username, Ctrl A, terus klik kanan. Nah, itu kalau di komputer atau di laptop Bapak Ibu sudah ada 7-zip atau archiver, ini bisa add to archive seperti ini, atau sudah dengan penamaan yang sama seperti ini. Jadi kalau misalkan saya add to archive seperti ini, nah maka muncul seperti ini, nggak apa-apa, langsung klik OK saja, maka akan ada file baru di sini. Nah, dengan ekstensinya RAR. Nah, jadi kalau sudah RAR seperti ini, tinggal Bapak Ibu upload fotonya di sini. Pakai menu tambah ini, kalau tambah ini tadi yang dijelaskan sama Pak Erik, itu kita mencari filenya. Jadi ini memang sudah satu arsip ya. Nah, tapi di sini nggak kebaca ya Bapak Ibu ya memang. Jadi ini juga unik. Fotonya berubah. Nanti mungkin Pak Erik bisa perbaiki lagi ya. Tapi di sini gini Bapak Ibu, memang menu tambah ini harusnya berfungsi. Ini punya saya juga nggak terbaca ini. Mungkin Pak Erik masih ada di sini Pak Erik. Pak Erik? Nggih, Mas Gary. File saya ini pakai format ekstensi zip atau archive, tapi ini juga nggak terbaca ya Pak Erik. Kalau all file seperti ini, oh iya terbaca all file. Oh, ekstensinya error. Mintanya zip.
Oke, Mintanya zip Mas Giri. Filenya zip Mas Heri. mintanya zip. Saya rubah zip. Ya. Oke, dalam antrian. Ini nanti minta tolong Pak Erik ya, nanti di ini ya, kalau memang terjadi kesalahan foto milik peserta didiknya Pak Erik nanti diperbaiki lagi ya. Saya pakai untuk uji coba dulu Pak Erik ya. Oke. Pak Erik. Ini monggo silakan, nggak apa-apa kok Pak. Nggak apa-apa. Ikhlas, saya ikhlas. Oh ikhlas ya. Iya, agar teman-teman ini ini bisa statusnya- ngerti semua. Statusnya ini jadi status antrian Bapak Ibu. Karena itu tadi, meskipun pakai punya saya ini zip archiver ya, karena formatnya jadi ekstensi RAR, jadi betul-betul mintanya itu ekstensi zip berarti, bukan ekstensi RAR Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kebingungan, caranya itu tadi, bisa langsung di-rename, atau gini, kalau yang di komputernya itu sedikit berbeda tampilannya dengan punya saya ini, bisa pakai menu rename-nya itu rename option. Oh bukan. Nah ini di option view-nya di pojok atasnya ini di atas yang view itu bisa dicentang yang file name extension. Kalau misal di punyanya lembaga Bapak Ibu itu misalkan ini tercentang juga, itu pasti muncul seperti ini. Kalau misalkan nggak ada, itu pastikan file name extension ini ada agar jenengan bisa merubah ekstensi filenya. Ini misalkan dari JPEG, kalau saya rubah jadi PNG juga bisa Bapak Ibu. Jadi jenengan nggak perlu lagi apa istilahnya online dengan berubah ekstensi secara online, tapi itu sudah bisa secara langsung sebetulnya dari OS-nya sudah bisa. Jadi tinggal Bapak Ibu rubah menjadi ekstensi zip. Kalau sudah zip itu di-upload, maka akan menjadi status antrian. Ini tinggal klik upload saja, nanti fotonya juga akan terupload. Ini boleh saya uji coba ya Pak Erik ya? Monggo Mas, nggak apa-apa, bebas. Pokoknya Pak jangan Gary, itu share screen-nya seluruh layar, Pak. Oke. Oke. Ini cuma tampil folder saja, apa Windows Gitu. Explorer saja, Pak. Oke. Maaf. Share screen-nya seluruh layar saya. Oke, maaf Bapak Ibu nggih. Nah, ini punyanya Pak Erik. Mungkin saya ulangi ya. Wah, gak enak. Ada yang hilang berarti ya. Nah, ini misalkan tadi ini punyanya Nur Holifatul Rizka. Nah, itu namanya saya pastekan di sini. Saya ubah namanya jadi ini. Oke. JPG. Ini saya hapus lagi, saya ulang. Jadi misal ini 2 anak saya rubah sama Siti Fatimatuz Zahro. Fatimatuz Zahro. Misal 2 ini saja, terus saya jadikan arsip. Nah, ini sebetulnya ada permintaan, ada arsip format RAR atau zip. Nah, ini kalau pakai archiver seperti ini, langsung aja saya jadikan zip. Karena mintanya zip ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada foto kelas 6 ekstensi zip. Nah, ini tinggal saya upload di menu ini. Terus tambah. Nah, statusnya jadi antrian dengan ukuran 2,2 MB.
Saya uploadnya berhasil. Nah, ini siswanya Pak Erik tadi Nurholifatul Rizka akhirnya berubah foto punya peserta didik saya, dan yang Fatimatul Zahra ini berubah juga fotonya. Jadi gitu nggih Bapak Ibu, kalau mau mengupload foto itu pastikan ekstensi filenya ketika mau upload, menambahkan mau upload itu pastikan ekstensinya zip karena permintaannya seperti itu. Mungkin itu ada pertanyaan terkait ini. Saya hentikan dulu share screen-nya. Baik. Bisa minta jeda sebentar. Ini di sini azan ternyata. Oh, Oh, iya. Oh, itu jawabannya Pak Muhammad Amin, Pak Haji Muhammad Amin sudah bisa, alhamdulillah. Bapak Ibu narasumber masih ada pertanyaan? Boleh bertanya? Monggo Pak Fitri. Monggo Oke, Bapak terima Fitri. kasih Saking pundi? Pak Fitri ya. Iya. Mau bertanya, ini tadi pundi, mulai Pak? tadi dijelaskan terkait teknikal ya. Terus masih belum dijelaskan terkait troubleshoot jika dalam pelaksanaan itu ada troubleshoot-nya. Nah, itu bagaimana ya tadi ya? Itu kan ada beberapa yang bisa pakai laptop, pakai pro dijelaskan. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Sama-sama. Monggo Pak Pak Danu Fitri. bisa memberikan penjelasan terkait troubleshoot, itu pertanyaannya juga dari kecamatannya Pak Danu. Terima kasih. Untuk troubleshoot, untuk langkah awalnya, ketika Bapak Ibu Proktor ini mengunduh aplikasi Proktor Browser atau Exam Browser, langkah awalnya itu jangan lupa untuk menonaktifkan antivirus atau Defender. Nah, itu nanti pasti ini kok nggak bisa diunduh, kok nggak bisa. Itu jangan lupa matikan dulu Defender atau antivirusnya. Kemudian untuk troubleshoot mungkin saat simulasi nanti, mungkin kendala di aplikasi, error atau apa, nanti kami akan merilis sebuah rangkuman. Misalkan kondisi trouble-nya seperti ini ya, nanti penyelesaiannya seperti ini ya. Untuk saat ini saya sedang merangkum troubleshoot tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir, kami akan merangkum seperti itu, nggih. Dan kemudian nanti mungkin ada saat simulasi ada kendala trouble terbaru, nah itu juga nanti kami rangkum sehingga nanti pas pelaksanaan hariannya kita tidak perlu mengira-ngira rusaknya kenapa, terus trouble-nya kenapa, penanganannya gimana. Nah, nanti kita mempunyai seperti kamus gitu ya, kamus troubleshoot. Nah, seperti itu Pak Aris. Nah, terima kasih. Pegangan ya Pak Ya, Danu. buku pegangan, betul sekali. Kalau trouble-nya 404 gimana ya Pak Danu? Kenapa Mas Heri? Kalau trouble-nya Terima misalkan kasih, Heri. 404 gimana Pak Danu? Itu laptopnya. Iya. Nggih, sampun. Ya, jadi intinya Bapak Ibu, kalau pertama pokoknya ketika pengunduhan, Bapak Ibu menonaktifkan antivirus yang ada di PC Bapak Ibu semua. Kemudian jika ada troubleshoot yang nanti kami akan memberikan panduan atau kamus jika ada kendala-kendala yang dialami.
Jadi saya Oke, mohon, terima kasih. saya Terima mohon dan kasih. saya himbau kepada Bapak Ibu semua, nanti ketika uji coba, monggo untuk mengikutinya agar kita tahu trouble-nya di mana sehingga dalam pelaksanaan nanti tidak ada kendala. Oke, sekarang kita lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup? Ini ada yang tanya, Mas Danu bisa spill update terbaru Chromebook-nya? Terima kasih. Gimana ini, Mas? Oke, untuk Chromebook ini lebih simpel gitu, Pak Andi. Jadi untuk Chromebook itu sudah saya jelaskan tadi. Jika kita ketika membuka pertama kali Chromebook itu, setelah itu kita mengklik ya aplikasi exam, nanti di situ dia akan otomatis update kalau aplikasinya itu masih versi terdahulu gitu. Nah, nanti di situ ada informasi. Ketika mau login di situ kan ada informasi tanggal, informasi internet. Nah, di situ ada versi. Kalau di situ muncul versinya terbaru, maka nanti aplikasi itu sudah terkini atau terupdate gitu. Dan jadi sudah siap digunakan untuk OSN gitu, Pak Andi. Iya. Ya. Ya, mungkin ada pertanyaan lain? Sudah jelas, Pak Andi? Jadi Bapak Ibu, Chromebook-nya tinggal update saja, gitu nggih? Nggih, Mas Danu nggih? Nah, tinggal update saja. Ini ada pertanyaan lain. Waduh, ternyata masih banyak pertanyaannya. Ada link drive. Apa ada drive? Mendownload semua materi dan pelengkap kegiatan hari ini. Ya, Pak Ardi, mungkin yang bisa jawab ini Pak Ardi nih. Pak Ardi gimana? Ada link drive-nya nggak untuk materi dan kegiatan hari ini? Nanti. Pak Ardi monitor. Apa terlempar ya? Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, saya saja yang mewakili Pak Ardi. Insya Allah kami akan usahakan agar ada link drive untuk materi hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajarinya kembali. Ya. Nah, sudah. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Cukup? Jika sudah cukup, maka kegiatan hari ini cukup sekian. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari tim ANBK? Mas Gary, Mas Danu, Mas Erik? Atau mungkin saran Bapak Ibu? Mungkin saran dari Bapak Ibu koordinator tentang kegiatan OSNK untuk kedepannya. Sehingga jadi bahan kami untuk mempersiapkannya lebih dulu. Monggo, mungkin ada yang usul. Mungkin? Saya tunggu. Sepertinya tidak ada. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kegiatan hari ini cukup sekian, terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya. Kita ketemu lagi nanti ketika pelaksanaan, dan saya harapkan Bapak Ibu semua bisa mempersiapkannya dengan baik mempersiapkan secara teknis maupun pesertanya. Matur nuwun atas para narasumber. Dan saya sebagai moderator, mohon maaf sekali bila ada kurangnya pada saat mengawal kegiatan hari ini. Ngapunten ingkang kathah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.